2 jam. Itu dikatakan oleh para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa lebih baik daripada ibadah malam atau sholat. Ada lebih baik daripada 1000 rakaat katanya. Karena kemanfaatannya, insya Allah kemanfaatannya itu lebih luas daripada ibadah. Kalau ibadah sendiri mungkin kemanfaatannya untuk diri sendiri, tapi kalau thalabul ilmi, insya Allah kemanfaatannya untuk diri kita sendiri dan insya Allah untuk orang lain. Nah, kemanfaatan yang lebih luas itu lebih besar. Ya. Kita sampai ke masalah suratul khutbah ya. Syarat-syarat ingin menjadi makmum atau jamaah. Syarat-syarat jamaah. Sampai sekarang mana? Yang ikut wata awal jamaah. Nah, yang biar ikut wata awal jamaah. Untuk kemarin masalah kemarin paham ya, apa namanya, masalah Aisyah yang fi masjidin au fi salasati bulan takriban ya. Mas karena itu masalah jamaah ya, masalah jamaah itu penting ya. Untuk kesahan atau tidak sahnya jamaah kita harus mempelajari. Apabila mereka di masjid, ada kalanya dua-duanya di masjid ya. Ada kalanya dua-duanya di masjid, ada kalanya dua-duanya di luar masjid, ada kalanya salah satu dari imam atau makmum di masjid. Ya, itu haliyah atau keadaan imam dan makmum. Ada kalanya imam dan makmum dua-duanya di masjid, ada kalanya imam imam di masjid, makmum di luar, atau makmum di masjid, imam di luar. Ini jarang tapi. Kalau imam di masjid, makmum di luar banyak. Tapi kalau imam di luar masjid, makmum di masjid jarang sekali. Jarang sekali. Ada kalanya makmum sama imam dua-duanya di luar masjid. Contohnya di musola atau di pondok madrasah, kayak gitu kan, namanya dua-duanya di luar masjid. Ada kalanya imam di atas, ada kalanya imam di bawah. Ada kalanya imam di bawah, makmum di atas. Itu bagaimana sahnya atau tidak sah? Ya. Itu karena banyak terjadi, banyak sebagian ya, tangga-tangga di masjid itu kadang yang khawatirnya di luar masjid. Itu repotnya di sini. Ya, tapi anak kuliah Muktamad Syafi'iyah mengatakan nggak sah, tapi ada pendapat yang mengatakan sah. Ya, alhamdulillahnya banyak perbedaan ulama. Kalau nggak ada perbedaan ulama ini kayaknya kalau hukum satu, vakum satu, kayaknya kasihan. Terus bangun-bangun ternyata dari kemarin-kemarin nggak sah. Tingkat. Kalau tangganya di luar masjid itu yang wajib. Tapi ada syarat. Ya. Di luar ya, kalau di luar. Tapi kalau masih di dalam masih bebas. Kalau di dalam masjid dua-duanya imam sama makmum di masjid, itu yang lebih mudah. Hukumnya lebih mudah. Arab miring, Arab mengukur kiblat pun nggak apa-apa. Kumpul kan. Kalau yang posisinya ya. Ini imam. Di sini imam ya. Di sini kita katakan sambi ya. Sambi ya. Kadang di sini ada luas lagi ya di sini. Ya. Ada serambi masjid kayak gitu. Di sini untuk meletakkan sandal.
ini meletakkan sandal ini bukan termasuk masjid ini. Tempat meletakkan sandal itu bukan termasuk masjid. Di luar sini. Kalau masih dikatakan serambi ini, rosbah ini ya, anak sini dikatakan masjid. Masih dihukum masjid. Dalam arti apa? Perempuan yang haid masih dihukumi masjid di sini. Walaupun di luar ini posisinya nggak apa ya, di serambi, di pelataran kayak di masjid sini, di serambinya itu. Pokoknya yang untuk meletakkan sandal itu bukan sudah tidak dikatakan masjid. Untuk meletakkan sandal itu. Kalau kita yang enaknya kayak gitu aja gambarannya. Kalau dikatakan serambinya sampai mana? Ya? Kalau masih untuk masih duduk di sini ya, buat kadang ada kopi di sini ya, itu masih masuk masjid. Dalam arti perempuan yang haid atau masalah jamaah itu masih sama. Nah, kadang posisi seperti ini ya. Ini bedanya kalau di dalam masjid ini. Kalau di dalam masjid, kalau ada pintu di sini pintu di sini, pintunya tertutup, pintu AC. Pintunya tertutup, pintu AC. Gimana hukumnya jamaah yang di sini? Posisi yang di sini sah. Dengan syarat pintunya tidak dipaku. Kalau dikunci cuma dikunci tidak masalah. Tertutup nggak masalah, dikunci nggak masalah. Bahkan pun digembok pun nggak masalah. Bahkan walaupun kunci gembok hilang, kunci gembok hilang. Kalau nanti orang masuk lewat sini, dia masuk lewat sini, gembok ini sinilah gemboknya, nggak masalah. Paham? Bib, kalau misalnya itu kan masih semua mimbar termasuk misalnya di luar sini yang sendal ini ditaruh apa itu, ditaruh payung apa itu, asbes apa baja ringan gitu, itu termasuk masjid ya? Kadang buat sholat juga kalau pas waktu nah butuh, ini gitu. kalau buat taruh masih di sini terus tapi ada baja ringan Payung, di sini ya. Baja ringan di sini enggak, ini buat masjid. Ini buat waktu masjid. Walaupun kadang-kadang bisa buat sholat juga. Ya kadang walaupun ya, jagung itu kan ada sambi-sambi, serambinya ada, terus buat letakin sandal ada. Cuma dikasih payung saja. Nah, dalam arti di sini seandainya kalau ini dikatakan ini masjid ya, seandainya ada jamaah di sini, ini pintunya di sini, jamaahnya di sini, makmumnya di sini, ada dua soft kayak gini, ini nggak masalah nih. Walaupun nanti datang ke imam tuh, ketika mau datang ke imam dia itu balik kanan. Yang dia contohnya di sini serambi semua. Ini contoh serambi. Dia jamaahnya di sini. Ketika mau datang ke imam, dia harus balik kanan kayak gini. Bukan mundur ya. Bukan mundur. Ini al-murul adi ini berjalan seperti biasa, balik kanan. Walaupun mau kiblat. Selagi ini di dalam masjid, dua-duanya imamnya di dalam masjid. Kan ini saya katakan tadi masih dalam masjid. Oh, jamaah di sini sah, walaupun di sini nggak ada pintu. Di sini. Yang penting ini masih tergolong serambi masjid. Kalau mereka di luar masjid, ini repot. Satu kayak gini, apa namanya? Ini penghalang. Kaca itu penghalang. Pintu tertutup penghalang. Harus dibuka. Maka seperti di tempat kami terjadi ya, kayak gini. Maaf. Di sini batas laki-laki perempuan, pintu selalu terbuka di sini ya. Terus ini ada sampai kecil di sini, ya. Nah jamaahnya di sini. Kalau jamaahnya di sini gimana? Ini pintu harus buka. Pintu AC kan dua, satunya buka Pak. Saya nggak tahu sampai sekitar 4 hari 5 hari baru tahu loh ada ibu-ibu di sana, ibu jual. Matanya khusus-khusus. Saya mau masih nunduk-nunduk terus ternyata nggak tahu ketik. Ada jamaah di sini. Ini pintu selalu tertutup, saya nggak tahu.
Karena mereka nggak tahu hukum. Nah, ini di luar masjid nih. Bu, tolong dibuka bu. Semenjak ada AC ini, jamaahnya tambah juga tambah banyak. Nah, ada AC, langsung berapa? 6 belum dingin, penuh banget tadi. Hari semingguan ini full terus sampai sini terus, laki-lakinya. Perempuannya sampai sini. Sekarang ya udah sampai sini. Biasa kan ya. Semakin mulai. Semakin maju. Sudah maju ya. Semakin maju Ramadannya, semakin maju juga jamaahnya. Nanti kalau udah hampir selesai baru kumpul lagi. Ya, aku lihat apa namanya, ada beberapa nasihat dari Gus Bahaya. Kita itu jangan menilai orang yang nggak berangkat. Oh, terawih terus apa namanya? Dulu aku tahu bisa menolak terawih kayak ini. Alhamdulillah itu juga perlu disaring. Perlu disaring. Jangan mengatakan orang yang nggak berangkat terawih terus apa namanya? Dan tahu bisa menolak terawih. Udah kerja terus. Ya, hindari ucapan-ucapan seperti itu ya benar. Tapi kalau kelihatan kudu disaring. Betul ya? Nah, ini harus duit akeh. Cukup gue lebaran. Mulu saya ngejar we dengan dalil seperti itu. Wah, ini repot ini. Yang penting berdoa ya, berdoa terawih, pahala oleh sunnah, kerja wajib. Ya perlu disaring lagi kalau gitu. Dan dia dalam keadaan kecukupan. Atau memang dia itu enggak ketergantungan dengan pekerjaan. Kudu kerja, jangan itu. Kudu jogo, satpam, sebagai satpam dan lainnya kan itu perlu jaga. Kalau ditinggalin satpam, jadi ATM sebobol. Nah, itu kan keadaan-keadaan, ada beberapa keadaan. Jangan dimutlakan semuanya. Orang yang dia padahal bisa berangkat karena alasan tak bisa balasan gila. Jadi ilmu itu kadang diletakkan ke siapa dulu? Diletakkan kepada hati yang baik, dia semakin baik. Diletakkan ke orang pemalas, ya tambah malas. Yang kali ini Gus iki ngomong gitu. Wah, jadi tambah malas saya aku. Tambah semangat baik tinggal ke terawih. Ya, tergantung hatinya. Ilmu itu tergantung diletakkan di mana. Benih biji-bijian itu diletakkan di tanah yang subur, enggak? Kalau diletakkan di tanah yang subur, disiram ya akan tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau diletakkan di tanah yang gersang, hati yang gersang diletakkan ya tukul kali ya bilu mati. Itu apa namanya ilmu sebenarnya. Ayo. Ini saya ulangi lagi yang penting. Ini tambah lagi ya. Kasih tambah surah lagi. Ya ada gambaran-gambaran itu. Dalam posisi ini pintu ya, ini pintu. Kalau mau di sini gimana hukumnya? Mau di sini. Ini tak garis tebel, ya. Ini masjid dulu. Ya. Masjid dikatakan masjid. Kalau ada mau di sini sah nggak? Kenapa? Karena datang ke imam harus mundur. Kalau sesama di masjid nggak apa-apa, ya kan? Jadi kalau ini di luar masjid, Kalau di sini, sah nggak? Dilihat dulu, ini dibuka kok nggak ini? Pintunya dibuka nggak? Kalau pintunya dibuka sah. Kalau yang di atas itu Beb, tapi ada pintu di samping sebelah atas gitu. Yang mana? Pintunya depan. Ada pintunya di itu. Di sini. Iya. Nah, kalau di sini ada pintu dan pintunya dibuka sah. Termasuk di bawah di blok.
Bawah sini ya Beb. Ya, di sini. Ya. Kalau Masalah. pintunya ada terbuka sah. Atau di sini ada makmum. Oh, sah. Mereka mengikut di sini. Ini makmum di sini dengan melihat mereka ini seakan-akan mereka itu imam. Atau contoh lagi, di sini jamaah. Di sini cuma pintu satu doang. Di sini cuma ada orang satu di sini. Di sini cuma satu orang. Di sini jamaah banyak. Ini orang satu ini namanya robit, penghubung. Ya, ini di sini. Kelihatan. Ya. Ini ada satu orang di sini. Ya, yang sah jamaahnya dengan sini. Terus di sini jamaah-jamaah di sini gimana hukumnya jamaah di sini? Ini bagi mereka seperti imam. Ini imam seperti bagi mereka. Seperti imam bagi mereka. Dalam arti nggak boleh dia lebih di sini. Ini pintu tertutup semuanya, tembok semua. Cuma pintu satu doang di sini. Ini ada satu orang di sini. Ya. Ini bagi mereka seperti imam. Dalam arti gerak-geriknya apa namanya ikut dia. Namanya robit, namanya penghubung. Makmum yang menjadi penghubung. Ya itu lagi. Kalau kayak di Yaman itu ada musola nisa sih, yang dia dibedakan kayak serambi di masjid utama, nanti di belakang serambi, baru nanti ada bangunan lagi. Itu masuk masjid apa? Kalau istilahnya musola nisa biasanya dulu di Mukalla gitu kayak kita. Maksudnya kayak apa? Di dalam masih kata dari masjid nggak? Masih di dalam tembok masjid masih. Oh di sini ya? Dia bangunannya terpisah, cuman ada dipisahkan serambi. Dipisahkan serambi. Jadi ujung masjid depan, nanti belakangnya ini ada serambi, Bib. Baru ada bangunan lagi di belakangnya. Oh di sini masjidnya ya. Posisinya di sini. Iya, tapi masih gabung. Masih gabung ini. Nah tengah itu serambi ya, kosong. Cuma keramikan Oh, doang, nggak ada atapnya. Terus di sini ada kebuka nggak? Ada pintu ya, Bisa. masuk masjid. Masuk masjid. Musola nisa. Tapi istilahnya Ya. musola nisa. Islam semua. Jadi mungkin mereka berdalil dulu ada sahabiah ya, perempuan di masjid ya, tinggal di masjid. Perempuan ada yang tinggal di masjid. Ada sahabiah, perempuan sahabat tinggal di masjid. Mungkin ini buat itikafnya mereka. Musola mungkin ya, musola ya. Istilahnya ya musola nisa bahasanya. Tapi bukan masjid. Istilah mereka. Mereka musola ya. Cuman dia masih kalau temboknya gabung masjid yang Temboknya? kanan kiri masih gabung, nah itu gabung. Cuman halaman itu nggak ada atapnya, dia belum. Kalau ngelihat kayak gini masih apa? Masih ikut ya. Masuk ya. Masih ikut. Jadi ada masjid di Yaman itu ada 3 masjid gabung jadi satu. 3 masjid. Ini posisinya kayak gini. Masjid Ba'alawi, terus di sini, nah di sini lagi, ya ada masjid lagi. Tapi ini jalan kecil ini buat ini nyambung. Di sini ada masjid lagi. Nyambung semua tembok-tembok ini. Nyambung. 3 masjid ini, 1, 2, 3. Bagaimana hukum jamaahnya? Sah. Al-masajid al-mutawasithah ka masjidin wahid. Masjid-masjid yang apa? Gandeng-gandeng itu dihukumi seperti masjid satu. Dihukumi seperti masjid satu. Walaupun imamnya 3. Enggak. Enggak. Imamnya satu. Imam tetap satu. Imamnya tetap satu. Ya. Cuman beda bangunan. Cuma beda bangunan. Ini masjid, imamnya di sini. Di sini makmum semua. Ini dihukumi seperti masjid satu. Hah? Nah, kalau mereka apa namanya imamnya 3 itu gimana? Ya, ini saya mau sama ini, yang ini mau sama ini, mau sama sah. Tapi orang gendut-gendut gitu. Rancau soalnya ini gabung semua ini orang di sini penuh semua.
Terlebih lagi sholat asar hari Jumat di sana mesti ramai banget. Berarti dia bangunnya bareng ya? Enggak, ini dulu bukan kayak sekarang. Sekarang kan pengen bangun masjid gimana? Dihancurin semua, dihancurin, masjid yang pertama dihancurin, bangun lagi. Wah, berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 70 tahun lagi, nanti ya dihancurin lagi, dibikin lagi. Jangan dari udah ini rusak, padahal temboknya masih kuat, tapi karena pengen nanyar. pengen baru lah. Jadi sendal. Udah. Nah, ini apa namanya? Ya penyakitnya kita, apa namanya di tempat kita banyak masjid-masjid yang dihancurkan. Banyak sebanyak-banyaknya. Ya di dekat di masjid kami itu di desa Mabudat itu, masjid bangun dananya itu kirakan habis 20 M. Nah, kan bangunnya di sini. Di sini ada masjid yang dulu yang lama nih. Nah, ini kalau dihancurin. Itu Dan kasihan yang mewakafkan tanah di sini terus apa yang mewakafkan bangunan apa uangnya, Yang namanya batanya, ininya semua hancurin nanti. Nah ini dibangun dulu sampai jadi dulu baru nanti ini dihancurin. Nah ini gentengnya, kayunya, semennya, batanya, ya keramiknya ini hancur semua. Siapa yang mau beli ini? Kalau dibiarin aja malah jelas malah nggak apa-apa. Masjid. Masjid. Ini apa? Jadi bukan memperbesar ini, kan saya besarkan ukuran. Ayo orang mesti nggak mau dengan alasan berbagai alasan. Sulit. Oh, jadi ya. Saya tak mirip. Itu juga hasilnya. Ya karena ya apa namanya kita juga ya harus perasaan juga kalau yang di dalam bangsa yang udah membangun itu. Kecuali kalau ada yang mau beli bangunannya nanti buat nguruk tanah saya, kayak gitu tak beli 2 juta ini, tak beli biar saya nanti apa 2 juta ini saya masukin buat bangunan masjid yang baru. Kalau tanahnya kasihan tanahnya gimana? Yang belum mewakafkan tanah berhenti, yang lakukan berhenti kan? Berhenti. Orang itu mewakafkan apa namanya karpet kayak gini. Terus habis itu karpetnya udah jelek, udah rusak ya sudah. Ketika sudah hancur ya sudah selesai. Jalannya nggak berjalan lagi. Jadi berhenti. Kenapa? Ya sudah berhenti karena nggak digunakan lagi. Yang ngeri itu amwalun masajid. Apa namanya harta-harta masjid itu. Ojo apa ya? Jangan kita itu mudah kayak uang masjid, jangan kita anggap kayak uang kita sendiri, kita pinjamkan, kita apa namanya? Lalu apa duit itu ya? Dipinjamkan atau dipinjam sama sendiri, dipinjam sendiri atau buat beli sesuatu yang apa namanya kepentingan pribadi kayak gitu. Kenapa? Hadapannya sama Allah langsung. Ya, harta masjid itu kan milik Allah Taala semua. Ketika dia menggunakan utang-utang itu, lalu beli utang itu coba. Nah itu. Itu zaman itu kayak ya. Untuk kalau menggunakan uang masjid untuk TPA tapi kita suatu saat dibalikin istilahnya harta. Kenapa nggak ngajinya di masjid dulu aja? Untuk TPA. Kan repot kan? Orang sekarang itu banyak menganggap duit masjid kayak duit kita. Duit nganggur kok, duit nganggur. Gatel temen duit nganggur. Ini uang masjid. Uang masjid itu uang yang milik Allah Taala. Statusnya apa nih? Apa syariah? Apa Bicara itu kok. wakaf? Apa
ngajari wong. Ya maka kan kadang mereka nggak melakukan apa, naruh aja apa namanya untuk masjid saja. Mereka kan untuk masjid, kepentingan masjid. Jadi ketika mereka meletakkan uang di masjid itu pasti bertujuan untuk membangun masjid atau kemaslahatan masjid. TPA bukan termasuk kemaslahatan masjid ya. Itu kemaslahatan pribadi masing-masing TPA itu. Jangan dikaitkan dengan masjid. Oh itu berkaitan dengan Allah Ta'ala ini, dengan agamanya Allah Ta'ala ini. Masjid sampai TPA itu ayo dikaitkan, enggak, beda. Kamu itu ngajar itu ya apa pribadi masing-masing. Kamu ngajar atau jadi wong ngajari anaknya, duit masjid wae, dan duitnya sampai nanti, gimana yang mana? Ya udah jadi boleh sampai wae juga, itu boleh masjid. Itu dibalik ke suatu hari, ini mas mau apa namanya nasi gandeng. Ya aku saya pun kadang ngasih itu, koyo sampai belum jadi wae benar. Ini dibalik itu saya itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kami. Hati-hatilah dalam uang-uang masjid, karena kamu berhadapan dengan Allah langsung. Karena saya kata itu catatan itu cok berarti ngomong ini. Iya, itu di mana dipinjamkan sama orang buat bisnis, ya. Kalau memang diwakilkan produktif ya silakan, aku seperti halnya ini sawah saya wakafkan hasilnya untuk masjid ya silakan, nggak apa-apa, digunakan buat apa namanya nanti diparuk ke ambek wong terus diurusi sehingga nanti hasilnya diparuknya di masjid ya. Seperti di video tadi kan produktif ya. Pokoknya takmir setengah, imam masjid setengah, baru masjid setengah. Sawah berapa? Ada berapa? Kalau ngaji fikih, Iya. Hati-hati namanya. Kalau di luar masjid ya, kalau di luar masjid syaratnya ya apa namanya nggak boleh pintu tertutup ya. Pintu tertutup pun masalah. Pintu tertutup atau ada penghalang ya, penghalang antara imam dan makmum ya. Walaupun bentuknya kaca sebenarnya penghalang. Kalau untuk apa namanya mengetahui intiqalul imam ya apa ini sah. Bahkan televisi live ya apa ini seperti di Mekah itu kan kadang kita nggak masjid segitu besarnya ya, bisa memuat 3 juta orang atau itu Masjidil Haram itu buat jamaah segitu banyaknya sah-sah saja. Kadang ada mic, ada TV ya. Yang di hotel pun kalau memang itu ikut madhab ikut pendapat ulama ya ada yang di hotel. Di hotel ada kiblat dengan kiblatnya, ini TV. Banyak pendapatnya. Nah, kalau yang hotel tadi kan mereka alasannya itu masuk di tanah haram. Itu apakah yang dimaksud 10.000 itu di Masjidil Haramnya bukan tanah haram? Itu ada khilaf ya. Apakah itu di tanah haram, apakah Masjidil Haram? di Masjidil Haram? Ada beberapa ulama ya. Ada yang bersikeras cuma di Masjidil Haram saja. Masjidil Haram itu pun batasnya sampai mana kayak gitu. Ya, luas-luasnya itu sampai mana? Tapi ada yang mengatakan itu masih di tanah haram. Selagi masih di tanah haram itu masih dapat pahala itu. Tanah haram lebih luas lagi. Kalau Masjidil Haram kan kecil, ya, cuma pintu mulai daripada masuk pintu gerbang besar gitu. Itu baru masjid itu.
masuk. Tapi mending tanah haram ini, sehingga orang-orang yang berada di luar pun dapat pahala itu. Yes, ini ya. Ayo. Yang boleh. قال المصنف عن السيد أحمد بن عمر الشادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين. وأن ينوي القدوة أو الجماعة. المعنى أن الثامن من شروط صحة القدوة أن ينوي المأموم قدوة أي أو اعتمام بالإمام أو بمن في المحراب أو الجماعة كأن يقول مقتديا أو مؤتمن أو مأموما أو جماعة ولو في أثناء الصلاة، لكن مع الكراهة مفوتة لفضيلة الجماعة لأنه سيرى نفسه تابعا بعد أن كان مستقلا ولو تابع الإمام قصدا في فعل بلا نية وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته أو أنفاقا أو اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو طويل بلا متابعة فلا. Sekarang termasuk syarat daripada jamaah yaitu anyanwil qudwata awil jamaah. Seseorang makmum harus niat qudwah. Qudwah itu mengikuti atau jamaah. Ini wajib hukumnya. Atau kalau kita biasanya makmuman lillah. Berarti makmuman itu ketika kita jadi makmum kita harus wajib bagi kita niat menjadi makmum. Jadi maknanya yang ke-8 daripada syarat sahnya qudwah jamaah, makmum harus niat qudwah atau iktimam menjadi makmum bil imam. Au biman fil mihrab awil jamaah. Jadi beberapa keadaan, beberapa lafaz yang bisa kita ucapkan di dalam hati kita. Ada banyak usolli fardhu jamaatan, Allahu akbar, bisa. Usolli fardhu itimaman bil makmum bil imam, Allahu akbar, bisa. Makmuman bisa. Terus qudwatan bisa, atau di sini awil itimam biman fil mihrab. Jangan menentukan orang. Usolli fardhu dhuhri makmuman bil sinten. Bil siapa? Bil Ustaz Abu Umar, Allahu akbar. Yang ada? Bukan imamnya ternyata. Nah, itu masalahnya. Jamaatan saja. Di sini kaya pula seperti halnya dia mengatakan muqtadiyan, usolli fardhu dhuhri muqtadiyan, Allahu akbar. Usolli fardhu asri muqtadiyan, Allahu akbar. Iki kari banget kok iki. Niat kubur. Ini yang kubur to nih. Sesuai undangan. Ada buku deh itu. Anak. Ada buku deh. Pin. Untuk buku. Ini sampai yang sana. Teruskan. Niatnya muqtadiyan, mu'taman, makmuman, jamaatan, bisa ya. Niat jadi makmumnya seperti itu. Anak kuliah ini hukumnya wajib. Kita tidak boleh menyambungkan sholat kita dengan imam yang kita nggak ada niat menjadi makmum dengannya, nggak boleh. Menggantungkan sholat kita dengan orang yang tidak ada sambungan dengan kita. Kita itu bagi makmum kita wajib ketika kita mau menggantungkan, mau membarukan penggawean kita, perbuatan kita,
ya fi'lu sholat kita dengan orang lain, ya maka kita harus menyambungkannya dengan niat makmuman atau jamaah. Karena ini penyambungnya. Karena ini penyambungnya. Berarti memperbarui niat lagi berarti tadi. Apa? Berarti memperbarui niat lagi. Nah, kita harus tahu ini walau fi asna'i sholati, walaupun di tengah-tengah sholat. Ini bagaimana ibarat seperti ini? Perlu diketahui. Ini ya, ketika seseorang sholat sendirian. Ini posisinya ini. Ini waktu begitu tiba-tiba ada yang, boleh. hah? Sholat bisa di tengah-tengah. Iya, sholat kayak orang itu ini jamaah nih, sudah takbirullah Akbar. Aduh, lalu niat makmum nih. Aku tak niat makmum, nggak bisa. Kudu apa? Kudu niat dari awal. Ketika dia itu sholat sendiri, tiba-tiba ada orang. Aku niat sendiri, Allahu Akbar. Terus, aku tak niat ke apa? Jamaah, aku dengan orang. Ya itu apa? Tapi hukumnya gimana dia? Walau biasa seperti lakin mal kawah, tapi hukumnya makruh. Al-mufawwita li fadil jamaah dan bisa menghilangkan keutamaan jamaah. Maksudnya apa? Tidak dapat pahala jamaah. Sholat itu dihukumi sholat ini. Oh iya, apa ini? Kemampuan di dalam jamaah banyak mereka lakukan sehingga bisa menghilangkan fadilah jamaah. Termasuknya ya ini. Terus li'anahu, alasannya kenapa sih? Karena dia itu menjadikan dirinya tabi makmum setelah dia itu sholatnya sendiri. Badan karena mustaqilan. Padahal dia tadi sholat sendiri, dia lalu menggabungkan dengan imam. Hukum jamaahnya sah. Kalau kita tanya hukum jamaahnya gimana hukumnya? Sah. Tapi tidak dapat pahala jamaah. Tidak dapat pahala. Ini hukumnya sah. Ini orang sholat dewi-dewi. Ya, ada orang sholat sendiri-sendiri. Gimana hukumnya? Ya, sholat sendiri ya. Setelah itu dia tuh apa? Seperti contohnya makmum masbuk semua. Ini ketinggalan 2 rakaat, ini ketinggalan 2 rakaat. Setelah itu geser disenggol, plak, bendati imam. Kan nyenggol disenggol itu tujuannya apa? Supaya ngasih tahu bahwa saya itu makmum sama engkau. Baik. Wes imame, aku itu logo imame. Oh berarti makmumku nang gue iki siapa sih nambahi dua mana ini? Assalamualaikum. Tahu pernah salah? Aku tuh bilang, makmum masuk juga. Ya, hukumnya sah. Tapi nggak dapat pahala jamaah. Pahala jamaahnya yang tadi, 2 rakaat yang tadi dia ikuti bersama imam yang tadi. Jadi sholat itu kebagi-bagi. Ini sholat rakaatnya itu jamaah, tapi sisanya nggak dapat jamaah. Sekarang walau tabal imam qasdan, seandainya dia itu mengikuti imam dengan sengaja, fi fi'lin dalam satu perbuatan sholat, bila niatin dan tanpa ada niat, wa qala intidahu dan dia itu menunggunya lama, urfan secara urufnya, secara umumnya batulah sholat itu maka batal sholat. Saya ini ada mau antum ikut ke saya, apa nggak ada niat sama sekali, wobok ikut juga, ditungguin, nunggunya sampai lama. Oh imam, ayo juga udah ini tal saya ikut tidak kayak itu, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia itu menggabungkan, menyambungkan sholatnya kepada imam yang tanpa ada penyambung, yaitu apa? Niat jamaah. Niat jamaah. Niat jamaah. Paham? Oh iya. Orang ngomong dari situ apa? Saya mikir ya. Imam yang inilah kesan nama belakang kata jawab kalau wae sholat ning sholat dewi dari Nah ini.
Loh, Ittifaq. ini kayak itu. Awit tifakon atau memang apa ngepasi baik pekerjaannya ngepasi sandira kok gerakanku ambek imam kayu kok ambek wong kayu kok podo nggak masalah. Aku sholat sendiri, saya sholat sendiri, imam juga di sana ada orang jamaah kok pekerjaannya pas banget, saya pokok ikut ini kayak gini kayak seakan-akan yang di belakang ini kayak ikut sama depannya, nggak masalah. Nggak masalah. Itu diniati bareng. Hah? Niat bareng. Ya di bareng nah iya makanya. Au badan tidurin yasirin atau dia setelah menunggu yang sebentar. Dia tunggu di imam, apa-apa tunggu di imam, tidur tunggu di imam. Gitu. Oh, maksudnya nggak menang Ah. di Al-Fatihah suratan ya. Hmm. Terus rampung sementara imam suwi. Iya, suwi. Oh. Sing itu sing bahaya. Au tawilin tawil, tapi bulan mutabahatin. Dengan tanpa mengikuti, ya kan aku kalah, mau batal sholatnya. Makanya kita nggak boleh mengikutkan sholat kita kepada imam yang tanpa ada rugi, tanpa ada penyambungnya, itu niat menjadi padahal cuma niat saja, aku niat jadi imam enggak ya, aku niat jadi imam wis sah. Kalau bacaan ini repotnya kadung dari kiai, terus kadung dari imam bacaannya kerepotan. Agak didandani ra pena, sing dandani ra pena. Sing dadi imam wis kadung nyaman. Repot. Kadung nyaman ya. Digaji barang kan. Pintu zakat barang kan. Alhamdulillah. Dalam kasus mufaraqah itu, misal mufaraqah dia kan berarti udah sendiri. Tapi untuk biar nggak timbul fitnah dia ngikuti jamaah. Ya. Ini masuk kategori ini kan? Apa? Wah, Lah ya ini. Iya. ini baca tidurin yasirin. Kalau tidurin yasirin nggak tahu. Kan kalau tahu dulu. Kalau mati ya apa namanya? Kalau kita mau ngejoni, apa jangan tambah fitnah bu. Ya. Nah ini baca tidurin yasirin. Apa namanya? Imam ruku, kita apa namanya? Gak nama kemudian ruku lagi, ya. Atau imam ruku, imam kita udah selesai, mau udah selesai, imam tonya bacaannya doa, waduh, iki, Tambah bacaan. bacaannya doa banget iki. Gimana hukumnya? Kalau terlalu lama batal ya. Jadi menggantungkan perbuatan dia dengan perbuatan seseorang yang tanpa ada penyambung. Lama, terlalu lama ini, nunggunya terlalu lama. Gimana hukum? Batal. Kita tambahin ya. Tambahin bacaan. Lagi ya, sama kali kulu-kululan terus. Bulan-bulan. Repot itu. Itu masalah itu. Jamin podo karo imam tadi. Itu ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan dewe nggak menang nggak. Kita nggak nggak nunggu lama. Dari banter ke kesalahannya mau ke pusing. Ya iso itu masuk. Ya nggak apa-apa ya. Tapi kamu jelasnya tadi omongan si uang itu jelaskan ini itu. Contoh kasus ini. Iya, kasus banget. Itu masalah Sofia ini luar biasa. Ya. Terus, ayo kita baca lagi. Ayo. Kangen dia aku ya ora paham. Oke, yang saya. Ya, Ayat apa? Soleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala wa ayyatafaqana bisalatayn. Al-makna an-natasi an syurudi sihhatil qudwati wa ta'afuquna bisalatayil imam wal ma'mumi fil af'alil zahirah wa in ikhtalafa fil adadi aw niyyati fala tasihu maktubatun khalfa kusufin wa ila bi qiyamaini wa ruku'aini aw janazatin wa kadzal aksu. Naam, yasihul iktida'u 'inda Ibnu Hajar fi akhiri takbiratil janazati wa ba'da sujudi tilawati wa syukri wa khalafahu ar-Ramli wa kadza fil qiyam tsani min ar-ruk'ati tsaniyati minal kusufi dahuma lakin la tudraku bihi ruk'atu 'inda Ibnu Hajar wa qala ar-Ramli wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisatil mukhalifati. Al-makna annal asyura min surudi sihhatil qudwati adam mukhalafatil ma'mum wal imam fi kulli sunnatin tafhusu mukhalafatu law fiha fi'lan aw tarkan walau tarakal imam sajdatat tilawati wa sajadaha al ma'mum aw sajadahal imam tarakahal ma'mum aw tarakal imam atasahudal awal wa tasahudal ma'mum batalat salatul ma'mum. Naam, yustasna ma law tasahadal imam wa qamal ma'mum amdan fa innaha la tabdulu salatu li'annahu intaqala min wajibin ila wajibin. Amma law qama sahwan fayalzamuhu al-'audu fa illam ya'ud batalat salatuhu. Wa ayyutabi'ahu al-makna anna al-hadiya asyara min surudi sihhatil qudwati mutaba'atul ma'mum imamahu fil makan wal af'al wal ihram. Wa qad taqaddama al-kalam 'ala al-ula fi syartaini al-khamis was-sabiq wa 'ala saniyati fil khaslati hadiyata asyara min al-khisal allati tabtulu biha as-salat. Wa dzalika anna al-mafhumu minha annahu yajibu 'alaihi tarkuha wal mutaba'atu fil ihram ayat akhara jami' takbiratil ihramil ma'mum an jami' takbiratil imam fa in qarana fi aw fi ba'di lam tan'aqid salatu. Silakan apa ini? Ya. Sing ojo. Sing ojo kata parah ya. Pasaran. Kilo rampung. Pasaran kita. Kita. Berapa ya? Wa yatawafaqan atu salataihima ya. Termasuk syarat daripada syarat-syaratnya sahnya khutbah atau jamaah, yaitu nadham atau runtutan sholatnya imam dan makmum itu tawafuk atau cocok. Runtutannya imam dan makmum, sholatnya imam dan makmum itu cocok. Dalam arti apa namanya? Sholat keduanya itu cocok. Sholat keduanya itu cocok. Di sini maknanya ke-9 daripada syarat sahnya khutbah, yaitu cocoknya nadham atau runtutannya sholatnya imam dan sholatnya makmum di dalam perbuatan-perbuatan afal-afal ya yang dohiro. Wa ini ikhtalafa fil adat aw niyat, walaupun beda bilangannya atau niatnya, nggak apa-apa ya. Sholat subuh beda bilangannya sama sholat duhur, beda nggak? Beda. Ketika ada imam sholat duhur atau imamumnya sholat subuh, makmumnya sholat duhur, atau imamnya sholat subuh, makmumnya sholat duhur dan sebagainya. Gimana hukum sah? Sah. Berarti kalau imamnya sholat subuh, makmumnya sholat duhur, berarti tunggu imam salam dulu, baru nanti naik. Baru naik. Secara hukum sah. Secara hukum sah ya. Kita katakan hukumnya sah. Tapi apa nih hukum jamaah seperti ini gimana hukumnya? Hukumnya khilaful aula.
lebih ringan daripada waktu. Khilaful aula. Duhur sama asar sama nggak? Sama tahu. Secara hukum sah jamaahnya, tapi jamaah dengan cara seperti ini hukumnya apa? Khilaful aula. Yang sunnah itu duhur sama duhur, qadha sama qadha, atau ada sama ada. Kayak gitu. Tawafuk. Sunnah sama sunnah, tarawih sama tarawih, witir sama witir. Orang witir sama tarawih. Hukumnya khilaful aula. Di sini apa? Sah jamaahnya, tapi nggak dapat pahala jamaah. Kalau beda ya adatnya atau niatnya. Kalau adatnya kan apa? Bilangan. Sekarang beda niatnya, beda adatnya. Subuh sama zuhur, niatnya beda, adatnya beda, sah juga. Tapi ya khilaful aula. Alhamdulillah hukum jamaahnya sah. Kalau kita katakan hukumnya jamaah sah, tapi nggak dapat pahala. Seperti ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu apa yang bermasalah? Kenapa jamaah itu? Sholat tasbih kan sholat sendiri-sendiri. Nah iya, sholat sendiri-sendiri, sunnahnya itu sendiri-sendiri. Tapi jamaah juga nggak apa-apa. Terlebih lagi di situ ada taklimul makmum, memberitahu makmum. Karena kalau sholat sendiri dijaki, masa wong desokan sholat tasbih, masa bingung deh. Hidup piye? Buat apa malah? Hukum jamaahnya sah, ya, tapi khilaful aula. Nggak dapat pahala jamaah. Ya apa gunanya jamaah ya? Gunanya karena untuk taklimul hadirin, untuk mengajarkan orang yang hadir yang ikut. Walatasu maktubatun khalfa kusufin. Maka tidak sah sholat fardu di belakang sholat kusuf yang dikerjakannya dua berdiri, berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Kan sholat kusuf kan pernah sholat kusuf belum? Kusuf nukomat, kusuful sawas. Boleh tahu? Boleh tahu berarti? Ya kan sholatnya rukuknya 2 kali. Ya. Rukuknya rakaat pertama kan kalau yang paling sempurna ya, yang paling paling minimal kan sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Tapi ada yang sedang, yaitu apa? Suratannya agak pendek saja, rukuk, sami Allahu liman hamidah, Fatihah lagi. Setelah Fatihah lagi, suratan lagi, baru rukuk, baru sujud. Kalau yang paling sempurna apa? Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Ya, berapa ratus daripada Al-Baqarah itu? Nah, nanti rukuknya itu sepertinya 100 surat Al-Baqarah, 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Rukuknya ini lagi baca surat Fatihah lagi, itu baca suratan lagi, panjang lagi. Pokoknya sampai sekiranya hampir dari mulai berubahnya matahari, gerhana matahari itu mulai berubah itu kan, sampai selesai, ya selesai kampung sholatnya. Berarti kan dulu, gerhana matahari, kan dulu. Itu sunnah, sholat awal melakukan sholat sunnah, bukan melihat. Terus khutbah juga, khutbahnya pendek. Habis sholat terus khutbah. Jadi kalau kita melihat sholat gerhananya Rasulullah lama tuh. Saya kira berarti rukuk 2 kali, 2 rakaat, tapi rukuknya 2 kali. Nah, gimana hukum jamaah dengan orang yang sholat khusyuful qamar, khusyuful sama itu? Ya nggak sah, kecuali nanti ada di belakang. Kenapa? Orang sholat fardu pokoknya 1 kali. Jadi sholat sunnah gerhana 2 kali. Tawafuk nggak ini? Cocok nggak? Nggak cocok, kan nggak sah. Jenazah nggak ini? Pokoknya lalu sujud deh. Apalagi nih? Begitu juga sebaliknya. Mereka sholat
gerhana matahari ikut kepada sholat waktu nggak sah. Kalau memang mereka itu mau mengerjakannya 2 rukuk, 2 qiyam, 2 rukuk. Kalau yang akal boleh. Boleh. Kan paling minimal kan sholat seperti lain sholat sunnah. 2 kan. Atau sholat jenazah melok sholat fardu ya nggak sah. Nah, benar. Kalau perlu diketahui kalau di fikih kita kalau ada kata na'am setelah berarti itu adalah pengecualian. Pengecualian daripada masalah itu. Nah, di sini yasu al tidak indah Ibnu Hajar. Sah tidak makmum menurut Syekh Ibnu Hajar pada akhir takbir jenazah. Paham ya? Saya sholat jenazah kan 4 kali takbir ya. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir Allahu Akbar. Eneng sholat duhur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya terus ini lanjutin aja sholatnya. Besok sholat jenazah tiba-tiba sujud gitu man. Buri. Duhur. Iki kanca-kancane wis padha salate, terus ki salate Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus salate lho. Usone mak imam e jenazah akeh iki lho. Jadi kalian ini akhir takbir itu pun menurut Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli nggak sah. Wabata sujud tilawati wa syukri. Begitu juga setelah sujud tilawah dan sujud syukur sah. Berarti ketika tahiyat ya, aslinya nggak tahiyat ya, nggak ada tahiyat kan? Apa? Langsung salam kan? Jadi setelah sujud Allahu Akbar, ini mau Allahu Akbar melok kan? Sah. Sujud syukur. Sujud syukur kan di luar sholat ya, di luar sholat. Ya tiba-tiba Allahu Akbar sujud syukur langsung. Ya, sujud syukur kok. Sujud syukur di luar sholat. Dalam sholat batal sholatnya. Sujud syukur itu dilakukan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, hukum sholatnya malah batal. Hukum sholatnya batal. Kalau sujud tilawah itu ada kalian di luar sholat atau di dalam sholat bisa. Sing akeh-akeh gini, mesti nang Mekah Madinah, itu sholat subuh di hari Jumat, itu mesti sujud tilawah. Bisa kan mesti sujud tilawah rakaat pertamanya. Ya, alif lam mim saja kan. Udah bingung, waktu mana sih lagi kayak ngerti, bingung. Iya sih, kok sholat ini gini, betul gitu. Biasanya aku sholat subuh ang Indonesia bayar lah tahun ini gitu. Karena nggak pernah ngapa nih sujud tilawah, nggak pernah jadi sujud tilawah. Orang ada kita ngelihat, sajdah ya, bukannya kita sujud tilawah malah bocor subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Karena sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Mudah kok. Niat takbir niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Takbir niat untuk sujud tilawah. Takbir sudah. Allahu Akbar. Langsung baca Fatihah. Langsung sujud. Baca. Sajadah wajhi tadi kalau kamu wasalahu wa syaqqa samahu wa basaruhu tabarakallahu ahsanun bi hauli wa quwwati tabarakallahu ahsanun. Apa namanya? Ya nggak apa-apa baca, kalau baca nggak hafal bacanya sajadah wajhi tadi kalau kamu syaqqa samahu ilahi nggak apa-apa. Baca tasbih saja subhanallah subhanallah. Terus apa? Ya tumanina ya, bisa tumanina terus Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Kalau nggak pernah dilakoni, sehingga apa ya? Kayak aneh ketika dilakukan.
subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah. Padahal sujud. Itu kan nggak sholat sahur ya. Sahur kan betul. Oh. Yosir, kalau imamnya sholat itu. Kau dengan mungkin, salah itu. Bukan nama. Kalau apa enggak mengatakan enggak sah. Selain itu. Waqata fil qiyam asani min al-rakaat tsaniyah min al-qusubi indahuma, ya. Begitu juga sah ketika rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua daripada min al-qusuf indahuma. Lakin la tudruk bi ar-rakaah, ya. Waqata fil qiyam tsani, paham ya? Rakaat kedua daripada salat kusufus sames, kusuful qamar. Tapi dia sudah ketika berdiri yang kedua. Berarti bacaan Fatihah yang Dua. Pertama. Rakaat kedua bacaan Fatihah yang pertama, ketiga, keempat. keempat. Ya enggak? Dia kan rukuk Fatihah, terus rukuk, Fatihah lagi. berdiri lagi, Fatihah, terus baru sujud. Berdiri lagi, rukuk pertama ketiga, ya, rukuk ketiga, Fatihah yang ketiga, terus rukuk, terus Fatihah yang keempat. Ketika Fatihah yang keempat ini kita ikut nggak apa-apa. Menurut saya belajar Syarobli, Indahuma. Menurut saya belajar Syarobli mengatakan sah. Tapi ya perbedaan mereka apa? Kalau menurut saya belajar tidak dapat rakaat, tetap gantung rakaat. Walaupun kalau rukuk bersama imam. Syarobli itu rukuk bersama. Kalau saya belajar kan rukuk. sempurnanya satu Hah? dua kali itu Ada rukuk yang kedua itu, bukan rukuk yang pertama. Kalau saya belajar. Kalau pilih tiga terserah. Dua-duanya alim-alim, dua-duanya yang kita tak usah protes. Kita tinggal belok lain. Mereka yang ahlinya, ahli bidang fikih. Terus 34 menit lagi. Wala yukhalifahu fi sunatin fahisyatil mukhalafati. Terus syaratnya juga, ya, syaratnya imam dan makmum tidak nulayani menyelisih imam di dalam sunnah yang ketika makmum tidak mengikuti atau meninggalkan itu dikatakan fahisyah, buruk. Cara mengikuti imamnya buruk. Cara mengikutinya imam itu buruk. Mana yang ke-10 daripada syarat sahnya khutbah, ya, itu tidak nulayani. Apa yang bahasa Indonesia itu? Menyelisih. Tidak menyelisih Imam. kepada imam di dalam setiap sunnah yang buruk mukhalafahnya di dalamnya, baik mengerjakan atau meninggalkannya. Imam mengerjakan, makmum nggak mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum mengerjakan. Paham ya? Di sini. Terus contohnya dikasih contoh. Kalau tarokal imam sajadah tilawati. Seandainya imam meninggalkan sujud tilawah, kok makmum malah sujud. Imam fi'lan, makmum tarkan. Ya. Makmum fi'lan. Hah? Oh, mana? Kalau tilawah, imam meninggalkan sujud tilawah, makmum mengerjakan sujud tilawah. Ini kan fahisyah ini. Buruk keadaannya. Imam ngadeg, makmum sujud. Buruk seperti ini. Atau imam sujud dan imammu meninggalkan. Atau imam tasyahud awal, imam tidak tasyahud awal, makmum tasyahud awal, maka batal cara jamaah seperti ini. Contoh nih, imam, sujud, imam tasyahud awal, saya enggak, aku enggak lah. Atau lupa, Allahu Akbar, tasyahud awal, jam 2 lah, sadung,
Atau imam meninggalkan tasyahud awal. Ada makmumnya, imam malah lali piye sih? Aku tak tasyahud bae lah. Nah, bagaimana hukumnya? Enggak sah sholat. Batal sholat. Batal mulai sejak itu batal. Batal. Atau imam sujud tilawah, makmum enggak sujud tilawah. Imam ngomong malah tilawah, sujud-sujud, dia enggak ikut. Dan dia padahal mengetahui ini sujud tilawah. Ini sujud tilawah, tapi dia enggak ikut. Gimana hukumnya? Batal sholatnya ya. Batal sholat. Kenapa? Terlalu buruk, menyelisih imam dengan buruk seperti ini. Namanya makmum itu harus mengikuti imam. Wa inna ma ju'ilal imam, ya, jadi tidaklah imam dijadikan seorang imam kecuali untuk diikuti, ya, untuk diikuti, bukan diselisihi, diikuti. Tapi para ulama meneliti bahwa yang harus diikuti itu sunnah-sunnah, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang apabila dia itu tidak mengikuti itu dikatakan fahsyah, buruk. Adapun sunnah-sunnah yang tidak di bawah di taklik ya, coba dilihat di taklik di bawah itu. Adapun sunnah-sunnah yang tidak tafhush, tidak buruk menyelisihinya di dalamnya, seperti jalsatul istirahat, duduk istirahat, itu nggak apa-apa. Kan sering gitu, imam kadang tinggalin duduk istirahat, terlebih lagi di sholat tarawih. Allahu Akbar, nek imam duduk istirahat dulu, kebalap makmum, kebalap makmum kebanyakan lagi. Duduk tilawah, duduk istirahat, duduk istirahat. Allahu Akbar. Saya gini dulu baru berdiri. Makmumnya delono, sudah ngatek mesti. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi kan terus makmumnya mendahului imam. Kasihan nanti saya ngejar sunnah sehingga menjadikan makmum membalap imam. Mending kadang ya saya sendiri perhitungannya seperti itu. Daripada aku duduk istirahat menjadikan makmum sebegitu banyaknya dia membalap imam, ya, sehingga dapat kemakruhan yang bisa menghilangkan fadilah jamaah, mending saya meninggalkan sunnah untuk diri saya sendiri, untuk menyelamatkan makmum yang lain. Nah, bagi makmum, gimana sih bagi makmum? Boleh nggak dia itu duduk istirahat, sedangkan imam nggak duduk istirahat? Boleh. Bahkan disunahkan paling dalam. Lil makmum ayat biha wa in taraka imam, walaupun imam meninggalkan, sunnahnya bagi makmum untuk tidak meninggalkan duduk istirahat. Duduk istirahat itu artinya setelah sujud yang kedua kamu duduk dulu sebentar baru berdiri. Allah mau sengaja duduk sebentar, baru Allah Akbar. Itu hukumnya sunnah. Kecuali lagi yustasna, dikecualikan. Malawi tasyahud imam wa qamal makmum amdan. Lalu imam tasyahud awal, makmum berdiri secara sengaja ya, amdan ya, bukan nasihat. Faina la tabtulu sholatu, tidak batal sholatnya. Oh, perbedaannya tinggi. Itu lama ini. Ini saya nggak nyari ilahnya beliau. Oh, ini di sini ada ilahnya. Li'annahu intaqala min wajibin ila wajibin. Karena makmum tersebut pindah ke wajib ke yang wajib. Sengaja ya, ada sengaja. Adapun kalau dia itu berdiri dalam keadaan lupa, Allah Akbar, imamnya malah dakong, aku lali. Wajib baginya untuk kembali kepada imam bersama imam. Apabila dia tidak kembali, maka hukumnya batal. Kalau tadi dia sengaja, Allah Akbar, aku kalau imam doa, langsung ngadek Allah Akbar. Tunggu di imam, nggak apa-apa. Kalau sengaja, karena alasannya para ulama mengatakan karena dia pindah ke wajib ke yang wajib.
dari sujud itu hukumnya wajib, berdiri hukumnya wajib. Dia meninggalkan tasyahud awal. Sengaja ya. Kalau lupa, maka wajib dia kembali kepada tasyahud awal bersama imam. Ini oleh Syafi'iyah ini luar biasa penelitiannya mereka. Yes. Tambah lagi yang terakhir syaratnya wa ayyutabi'ahu dan syarat yang ke-11 yaitu makmum wajib mengikuti imam karena dalil apa tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Min al-hadi asyar min surati syahadat qudwah mutaba'atul makmum imamahum fil makan. Ya, mengikuti makmum ya, syaratnya jamaah makmum wajib mengikuti imam di dalam tempatnya, di dalam perbuatannya, di dalam takbiratul ihramnya. Tempatnya kan apa? Tempatnya harus sesuai dengan imam. Orang untuk jalannya nang Sukarjo benang gini. Beda, kecuali kalau ada penyambungnya ya. Ya, penyambungnya. Dengan beberapa keadaan kemarin ya di sini ya. Kadang-kadang ada imam, ada kalanya imam sama makmum di masjid, ada kalanya imam sama makmum di luar masjid, ada kalanya imam di masjid, makmum di luar, ada kalanya makmum di masjid, imam di luar. Ini usaha buat. Ya. Dalam tempat, perbuatan dan ihram. Dan telah dahulu pembicaraannya ya atas yang pertama ya, fi syartainil dalam dua syarat yang ke 5 dan 7. 5 dan 7. Apa 5 dan 7? 5 alai taqaddama alai imam tempatnya kan ya. Tidak ngejoni kan ya. Kan dimakan tadi ya. Terus yang ke-7 di dalam masjid, dalam masalah yang pertama. Walasania abal al-al fil khoslah hadi asyar ya, dalam masalah yang ke-11 minal salati tabtulu biar sholat yang membuat batal sholatnya. Pekerjaan-pekerjaan kemarin ya yang membuat batal sholat. Terus wal ihram dalam takbiratul ihram. Wa dzalika anal mafhum minha annahu yajibu alaihi tarkuha. Wajib secara mafhumnya perkara-perkara yang membatalkan wajib baginya untuk meninggalkan ya. Wajib meninggalkan. Ini perkara yang membatalkan berarti wajib bagi makmum untuk meninggalkannya. Apa? Nah, ini perkara yang membatalkan jamaah, membatalkan sholat, berarti wajib bagi makmum untuk meninggalkannya. Terus wal mutaba'ah fil ihram. Cara mutaba'ah dalam ihram itu gimana? Dia wajib takbiratul ihram makmum semuanya harus wajib lebih akhir daripada semua takbiratul imam. Apabila dia itu bareng takbiratul ihram sama imam, tidak ada mau nggak ngerti. Bareng ini takbiratul ihram sama imam. Ini terjadi pada sholat tarawih hadapin. Allahu Akbar. Itu maksudnya batal sholat itu batal semua. Oh, asal sholat nih. Berarti batal sholatnya. Nih, memang nggak asal sholat. Sholatnya makmum. Yo yo lah. Yo ada hubungannya ini bang. Ini makmum gitu. Aku pribadi atau sebagiannya saja. Hanya sebagian saja. Imam belum selesai, terus Allah Bismillah. Hukumnya apa? Lam tan akid sholat itu tidak sah sholat. Nggak sah sholatnya. Sholatnya makmum, imamnya tetap sah. Maka ini perlu disampaikan juga kepada jamaah-jamaah. Jadi memang penting ya, apa namanya ketika selesai sholat itu dikasih kultum, dikasih pengarah. Penting. Saya mesti bahas fikih, bahas ini Pak, termasuk sunnahnya, termasuk yang dianjurkan juga ketika ada
makmum ini ketika bacaan imam suratan, ketika imam baca surat, pasti dia nggak bakal bisa menyelesaikan Fatihah. Suratan pada mana? Suratanya kadang imamnya pada banget. Allah Akbar. Bagaimana nasib makmum? Sedangkan imamnya ngulukui. Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Selesaikan, udah. Ya yang salah ikut salah, selesai. Karena apa? Karena dia kan tuh nggak tahu ini imamnya ternyata bisa koyok ini. Kecuali bagi makmum yang mengetahui imamnya bacanya pendek-pendek apa ini. Orang mungkin gini aku melok imam iki khusus imam iki. Bocor Fatihah aku masih nggak tahu rampung. Gimana hukumnya? Wajib baginya untuk membaca Fatihah bersama imam. Dikasih tahu itu. Jangan wajib Pak baca Fatihah. Tetap nanggurin nih Pak, misalkan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Imam sampai iya kena begitu kita mulai Bismillah kan tetap nanggurin ini buatan bersama. Nek barengan Bismillah melok Bismillah, alhamdulillah mengikuti loh. Ya pokoknya imam apa namanya? Ketika makmum itu tahu keadaannya imam seperti itu, bacanya cepat, pendek-pendek suratannya, dan tidak mungkin untuk membaca Fatihah ketika imam baca suratan, maka wajib pokoknya membaca Fatihah gimana caranya dari awal sampai akhir selesai. Ini kalau sudah tahu ya. Kalau tiba-tiba baru makmum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ini nggak apa-apa nyusul. Ini termasuk agar ya, termasuk udur. Baca Fatihah pun. Baca Fatihah. Oh, Baca Fatihah. Orang masbuk enggak? Ya, dia masih melok bareng. Allahu Akbar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alif lam mim. Kamu ini. Allahu Akbar. Wakil deh. Mama nggak baca dong dulu. Baca. Pencar kembali nggak sampai sujud. Jangan sampai ketinggalan. Wah, 3 rukun tauhid. Dua atau tiga. Sujud nih. Sujud yang terakhir. Artinya kita imam sujud kita nembe rukuk. Mungkin imam sujud kedua kita nembe sujud pertama nih gue. Ya apa kan? Ya mau? Kebut. Terus baik. Masalah. Cepet tambah gas, Bro. Apa sih hukum sholat tarawih terlalu cepat itu? Kita lihat saja sih, kita fikih kita mengatakan hukum apa namanya syadid takhfif ya, terlalu ringan, terlalu cepat baca sholat tarawihnya itu termasuk bid'atul fahisyah bahkan sangat buruk juga. Fahisyah buruk termasuk buruk. Wal afdol Ida alima dari ketika mengetahui bahwa imam ini sholat itu buat kayak itu. Ida alima imam al-makmum dia dalika. Ketika makmum mengetahui fal infirat afdol, sholat dia lebih baik. Sholat sendiri itu lebih utama dengan bermakmum dengan imam yang sholatnya terlalu cepat sampai boleh 10 menit, masya Allah. Setengah jam lah sedang sampai sholat tarawih. Allahu Akbar. Kalau nanti masih menjaga tumaninah dijaga. Aneh loh namanya, aneh. Kalau cepet-cepet itu kayak orang sholat itu olahraga nih. Olahraga. Tuh, kan ada yang mengatakan ini apa namanya? Hukumnya sunnah. Ya kowe lah boleh kaul piro kowe lah. Kamu akan mencari kaul berapa kamu? Fatihah, mesti makmum ora padha baca Fatihah kan. Kalau Akbar ngono kowe kok. Mau cari pendapat berapa? Satu Fatihah. Orang.
Yang kedua, rukuknya nggak sempurna. Sujudnya, rukuknya, iktidalnya nggak sempurna. Ya, iktidalnya nggak sempurna. Ngatur orang mau kemana apa? Itu ngatur ini. Wes pendapat itu. Oh, ini kadang tembingin itu. Sami Allah, kan belum apa? Belum bukan tuan Belum ini tegak. lagi. Belum iktidal sempurna. Baru sampai. Belum iktidal, belum kembali badannya ke tempat-tempatnya masing-masing. Kalau kayak gini kan, Sami Allah, Allahu Akbar. Ini kan belum tuan ini. Kalau ini belum bro. Belum iktidal sempurna. Belum iktidal sempurna. Iktidalnya sempurna, ya. Berdiri, lalu kayak gitu. Duduk di antara dua sujud. Ini belum kembali kayak gini. Ulama-ulama kita kan wajib badan kita kembali ke tempatnya masing dulu, baru tumanina, baru kembali ke situ. Fatihah kalau bocor, atahiyatnya piye? Tinggalan. Kalau Fatihah kan kita cari ilahnya masih ada ya, Imam Malik ya. Tapi kalau atahiyat, apa diwakili kabeh imam? Kalau imam mau baca apa? Ya nggak? Sedangkan makmum wajib nggak baca ini? Salam wajib kan? Baca atahiyat wajib nggak? Kira-kira baca atahiyat mau gitu? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa benar-benar hobi kalau kita ngaji sampai tasdid-tasdidnya kemana? Hukumnya ada yang hilang-hilang. Ya itu kan caranya yang boleh sholat tapi jangan gabung. Banyak sekali kaul yang harus diambil. Bahkan mungkin sampai pendapat-pendapat di luar mazhab kita. Sampai di luar mazhab. Jadi sholatnya itu wis ngakane guys parah banget ini piye ya terima malaikat ini bingung gitu piye gitu. Ya jangan mengatakan dia yang mungkin belum sholat kita juga harus jaga. Coba ulama juga mengatakan sampai itu bid'ah. Terus kita dikatakan bid'ah nggak bilang? Kalau aku kurang pengalaman itu ulama kita yang mengatakan bid'ah. Ulama kita sendiri yang mengatakan bid'ah. Berulama lain. Dan ulama lain kayak Wahabi jelas bid'ah, kita itu melakukan itu jelas bid'ah banget itu. Iya, kita sholat 20 kali sudah disalahkan sama dia itu. Kemudian sholatnya dibuang kan? Ya, iya kadang jangan salahkan mereka yang bicarakan kita, sedangkan kita saja pelakuan yang ingin. Belum, yang mungkin ada yang ikut ide saya. Itu kitabnya Bahasa Masyarakat seperti itu. Masalah maulid, masalah ini. Kita sendiri yang bikin seolah-olah itu boleh joget-jogetan, boleh. Bahasa Masyarakat mengatakan bahwa itu termasuk kemungkaran yang harus dihilangkan itu Bahasa Masyarakat. Wong NU dengan dalil-dalil itu Bahasa Masyarakat yang bikin asasnya mengikat. Jadi mereka mengatasnamakan NU, nggak sesuai. Mereka itu perlu dikaji lagi. Yang punya NU yo sintenanan, melok bahasa gitu. Ini kitab-kitabnya dasarnya. Coba diterjemahkan, di pelajaran. Oh, maaf, NU dan pondok-pondok pesantren itu. Itu bahasa ngomongin itu. Terus mengikuti nafsu, menyampaikan bahasa. Terus tetap mengatasnamakan NU itu. Santri jadwal pun larang banget. Mas video itu. Oh mana kok lagu yang Jawa. Lagu. Oh ya. Siapa itu? Enggak pas. Enggak ada. Yang jelas enggak ada.
Yang penting kan sholat itu diterima. Gue belum ngerti pemahaman itu. Kamu belum tahu pemahaman itu. Nanti kondang sampai Undang, jangan hafiz, Jamaah ya. agak pagume, jangan. Terus ternyata salah. pinter Sapina rata kondang be. Sopo karo kondang. Nyambung aku. Saya Apa namanya? Ya, salah begini apa? Dia dengan mengatasnamakan itu kan dakwahnya orang yang seperti ini belum mengenal. Ini ada ngaji, tapi benar. Kamu mengatasnamakan dakwah, tapi dengan cara seperti itu enggak sah. Kamu mengajarkan apa yang kurang benar itu namanya. Ketika kiai ini diam, membenarkan seakan-akan. Ketika kiai ini berdiri, diam. Udah senang guru, emang udah senang. Ditegur malah bilang, oh kamu belum, jangan pengajuan, ngopimu pengakuan kental, dikira-kira orang ngopi juga, Pintu ngopinya. pinter rapai. Ya ada boleh apa namanya? Itu bid'ah ya bid'ah. Ulama kita mengatakan bid'ah sendiri lagi. Sholat terawih selalu cepat ya. Joget-joget seperti itu, roksun itu. Terlebih lagi perempuan sing joget-joget. Apa ngomong apa? Entuk ngono. Apa ngomong itu joget-joget kayak gitu di hadapan laki-laki, direkam-rekam seperti itu. Itu haram yang haram. Perbuatan haram jangan dinormalisasi. Haram yang haram. Nggak boleh. Jangan sampai apa namanya tujuan dakwah tapi dengan cara yang tidak benar. Dakwah ya kudu sing apik, pas. Iki lho. Caranya iki. Ojo ngene iki ampun nonton kan bisa dilarang bisa. Masa kiri. Kasihan. Bingung. Atau wong NU yang iki wong setengah NU bingung. Iki sing ngene iki. Ya masih kayak gini-gini lah. Mbah Hasyim Asy'ari yang nggak boleh. Mbah Hasyim Asy'ari nggak boleh. Termasuk pengingkar. Nah, kalau kita mengatakan itu boleh, kan salah. Salah boleh. Ini ngaji sapi, selamat. Kalau boleh kondang gitu. Di film ngaji belum. Sunnah Aisyah berkenaan dengan sujud. Kalau misal imamnya yang ambil pendapat sujud ayat tilawah 15 shot itu kan masuk. Iya. Syafi'i kan enggak. Syafi'i itu masuk sujud Sujud syukur. syukur. Nah, itu kalau imamnya sujud, posisi kita gimana? Yang Syafi'i yang tahu ini shot enggak masuk ini. Kalau kita ngikut berarti nggak sujud. Syafi'i ya. Ego ketika makmum. Kalau kita mau ini menghubungi beda mata, tergantung intikannya makmum. Kalau makmum ini melihat imam ini secara hukum saya ini sujud syukur ini. Sedangkan ketika imam sujud syukur dalam sholat hukumnya sholatnya apa? Kata. Intikannya mau balas maka bagi dia wajib farduh. Ego ketika makmum. Jadi kalau dia nggak mufarokoh nunggu imam bisa. Batal juga karena Aisyah. Kalau dia nggak mufarokoh dengan iktikotnya, kan dia nggak mungkin ikut sujud. Ya, dia intikannya harus batal. Saat imam itu batal kan. Syukur. Maka begitu berapa? Terus langsung mufarokoh. Seperti hanya imam sholat kayak gini, sujudnya kayak gini, kan wajib mufarokoh. Atau sujud di lengan,
di baju lengannya. Tapi kalau kunut enggak ya, kunut itu bukan faisyah pun. Imam kunut, imam ninggalin kunut, mau kunut sendirian awal. Kunut yang sebentar saja mungkin. Terus kalau imam sujud sawi wajib ikut sujud sawi. Karena sujud sawi itu termasuk mukhalafatul faisyah. Imam sujud sawi kita wajib sujud sawi. Oh kan imam sing salah. Aku nukun, yang ento, tak boleh. Kudu melok imam. Inaujual imam lebih utama. Ya, imam itu dijadikan supaya diikuti, kalau diselisih. Ada lagi. Kami, siap Ki. Tujuh menit. Saya nomor pertanyaan sulit. Wow, untuk kampung ini. Ya. Maslahan. Oh, Ida yang meninggal. ini yang meninggal. Jadi kan rondone kan wajib melaksanakan ida selama 4 bulan 10 hari. Ya. Ratu metu membuang wangian. Padahal dia butuh kerja pun gitu. Ya kerja sekejauh. Tapi penampilan kalau bisa dikurangi di sekurang-kurangnya. Jangan. Kalau perempuan sekarang itu tahunya ojo itu wong lanang. Wong itu sedikit, tak dulu. Kok tahunya mereka yang ini kalau wong lanang. Bukan seperti itu. Keluar itu enggak boleh kalau tanpa ada hajat. Kalau memang dia itu ketergantungan berhubungan untuk dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya bisa jadi dia malah iso balik rezeki lahirin memakan anak-anaknya, ya keluar tapi secukupnya, pulang. Ya. Kalau malam kan boleh ke tetangga, tapi wajib nginep di rumah, nggak boleh nginep di tempat orang lain. Ya cuma main doang sebentar ya. Nah, opo tetangga. Apa lagi? Kan wajib ihdat, meninggalkan zina, meninggalkan pepayas kabeh dicopoti kabeh. Ya. Terus wajib apa lagi? Mulazamatu makan tetapi rumah. Tapi kalau cuma ke depan beli sayuran balik lagi nggak masalah. Cuma beli ini. Kalau kadang perempuan kita itu janda nggak ada yang ngurusin. Anak itu cilik-cilik. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا رب لنا مغفرة لنا في ديننا مع الذكر انثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترضي قولا وفينا كرما وارزق كل حلال دائما وافقنا فيها كلما نحن بالعلم ونقبل كل شيء ربنا واصلحنا بالرسول وتب بالله من الرب واغفر عنا ربنا ربنا ياتنا بالسماء واغفر واغفر وصلاة الله وسلامه على عن وباركنا بخير الناس من وعلى آلك والشرباء وعلى صحبه وسلم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من المتقين وبارك لنا